Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faisal Asrofi Ajis ya. Yang mana hmm, di sini saya akan menjalankan lab software version control dengan gate with gate gitu. Nah, di sini ada 7 part ya. Ya, yang pertama loss ada defects metal machine, init git, lalu stacking and commenting file in the git repository, managing file and tracking checks, lalu branch marking, lalu handling merge konflik, dan terakhir adalah integrasi git with GitHub gitu. Jadi hmm, pertama di sini saya ini ya, maksudnya di sini berapa ini ya, saya akan mengekspor fundamental pada distributed version control system Git tersebut gitu. Jadi di sini saya akan menjalankan defect fitur mesin terlebih dahulu ya. Setelah masuk ke tampilan desktop Ubuntu, lalu saya akan membuka terminal yang akan digunakan untuk seluruh Git gitu. Jadi saya sudah masuk. Lalu di sini adalah part 2, inisialisasi Git. Jadi pada tahap ini ya, saya akan membuat sebuah folder ya. Saya akan membuat sebuah folder yang mana itu bernama Git atau GitLab gitu ya. Jadi menggunakan perintah mkdir. Menggunakan perintah mkdir. Di sini saya akan menggunakan perintah mkdir. Kemudian saya akan masuk ke dalam folder tersebut dengan cd git lab gitu. Setelah itu saya akan menjalankan, di sini saya akan menjalankan perintah git init untuk menginisialisasi sebuah repository git lokal tersebut. Jadi hasilnya itu muncul folder tersembunyi bernama git yang berisi seluruh konfigurasi repository tersebut. Ini masuk ke terminal dulu ya. Oke. Oke. Git. Di sini git config global username sampel user sebagai contoh nama gitu. Sampel. Oke, lalu kita masuk git config lagi, global user email kita, user email ya, sampel example example. Git config global user email ya. Oke, di sini git config list. Nah, di sini melihat list yang mana kita membuat git global user namanya itu sampel user ya. Sampel user untuk email adalah sample.example.com gitu. Oke.
Oke, di sini kita masuk labs DevNet SRC. Halo, di sini kita menggunakan Engkadir uh, buat folder baru ya. Sebuah folder baru. Engkadir git Engkadir git intro. Oke. Halo, kita masuk ke folder tersebut. Oke. Halo, kita menginisialisasi gunakan inisialisasi commit. Kita menginisialisasi direktori tersebut ya. Untuk repository ini sudah masuk ke git repository. Lalu sini kita ls min di sini kamu akan bekerja untuk project ya. Pertama kamu akan melakukan cek untuk melihat sebuah file yang telah dibuat. Sini this is helpful. Ketika kamu commit file pada repo tersebut dan kamu tidak akan commit semua. Jadi di sini kita menggunakan git status untuk display modifikasi file untuk dalam directory. Jadi that you are on branch. Sini ada brand master ya. Di sini ada brand master. Selain itu basically ada dua brand master yang saya ketahui adalah brand master sama brand branchman. Bisa digunakan adalah brand master. Lalu di sini ada commit message initial commit. Yang mana ketika commit kita akan berikan pesan gitu atau misal kita akan mengumpulkan lab 5, kita git init lab 5 gitu. Lalu di sini tidak akan membuat commit. Git status on branch master no commit yet kan. Karena sih belum membuat. Kita di sini belum membuat atau ini menambahkan kan. Jadi di sini kita perlu add staging commit. Jadi yang pertama di sini adalah membuat readme.txt dengan isi awal. Jadi ya gitu ya. Lalu git add in dan git commit selanjutnya langkah selanjutnya adalah akan membuat sebuah file baru bernama readme.txt yang mana akan menambahkan menambahkan teks sederhana di dalamnya. Jadi setelah file dibuat lalu menambahkan file ke staging area dengan perintah git add readme.txt. Jadi kemudian selanjutnya adalah kemudian menyimpan perubahan tersebut sebagai commit pertama gitu dengan pesan commit pertama tambahkan readme.txt gitu. Terlalu panjang, kita copy dulu.
passing I am on my way to passing to Kisco Deva SC exam oke sudah ya. Lalu ls kita gunakan ls AMNA tuh delivery itu maksudnya apa? Get in there to the cat display the content. Kita coba ls oke kita lanjut ya, kita lanjut di sini device c.txt seharusnya dia akan menunjukkan I am on my way to passing. Oke, kita ulang ya. Kita coba Brasilia, I am on my way to passing the Kisco defect. Oke, selanjutnya kita step 2 itu melakukan git status. Edit. Oh ya, di sini karena saya menambahkan 2 commit ya, saya akan menambahkan git add device di sini. Lalu step 3 itu sama kita menambahkan git add. Oke, masih sama. Ini kita gunakan git add command untuk step device.
menggunakan git status untuk notes check ketika membuat display atau new file yang mana bernama diva sc. Oke. Selanjutnya di sini melakukan committing a file atau mengamati perubahan file. Bukan commit file ya. Sini mengcommit file. Sekarang apakah akan saya akan membuat ya. Jadi di sini perlu membutuhkan commit untuk dalam order commit your text content as a new commit snapshot by using the git commit. Jadi the message ini adalah switch yang terhubung ya untuk menambahkan pesan explain setelah membuat. Oke, di sini kita lakukan perintahnya. Sini satu file. Di sini oke. Sini commit. Ini di sini seperti halnya saya yang pernah lakukan adalah mengcommit yang akan mengumpulkan. Pertama kita git add kan, git add, git init, nah git commit min m itu committing div adalah commit untuk nama file tersebut. Sistem itu melihat commit story. Nah, kita bisa gunakan gitlog untuk melihat story semua commit pada branch tersebut kan. Jadi commit semua commit tersebut dapat kita lihat untuk master branch. Nah, di sini git ini sampel user ini sudah tahu autornya saya sendiri ya. Oke. Ketika kamu tetapi antai, ketika kamu akan compare dua commit tersebut yang digunakan adalah git div, lalu menambahkan origin commit id untuk skin div. Jadi git itu adalah mengcompare dua commit sekaligus gitu, yaitu dengan menggunakan, kita perlu juga menggunakan id commit. Misalnya nih, kita langsung ke selanjutnya, ya, perlu menambahkan id tersebut. fatal Oke. Di sini coba kita lagi fatal abijus. Bentar. Oh, ini bedanya di sini. Commit tambahkan ini ya.
git log enter. Seharusnya oh ini karena commit ini that set commit B ini di depan commit ada tulisannya. Kita coba git log dulu ya. Jadi di sini seharusnya add additional line to file. Kalau bisa ini ya. Git list sebenarnya tidak ada masalah kan. Nothing quick git add. Git init nih ya kan, inisialisasi kita buat ls min a. Oke. Lalu di sini git master ya, git status ya, git status. Nah track kan echo device. Di sini saya membuat directory 2 kali kan, dan 16 cat tapi nggak ada kan. Nah di sini buat lagi nih. Oh udah mulai passing git status. Nah setelah itu git status. Nggak masalah sebenarnya di sini. Git add device. Nah di sini seharusnya sudah membuat nih kan, kita git add. Di sini saya git add device ada std, lalu git status. File. Oke. Commit ini status ini.
seharusnya tidak ada dong. Oh, git diff itu git commit min m kan satu grid ini kan 7. GitLab and beginning. Bentar. GitLab ini kan ke ini ternyata saya melangkah setelah GitLab di sini. GitLab committing device change ya. Nah, di sini kita masuk ke part 4 ya, yaitu mengamati perubahan file. Yang mana git status dan git diff adalah setelah file diedit gitu. Jadi part 4 ini akan di sini saya akan melakukan mengedit kembali file readme.txt ya. Setelah melakukan perubahan, saya akan menggunakan perintah git itu git status, mana melihat status untuk mengecek kondisi repository. Lalu hasilnya menunjukkan bahwa ada file yang memodifikasikan. Jadi di sini saya akan melakukan atau menjalankan perintah git diff untuk melihat detail perbedaan antara file lama dan file baru. Setelah itu saya menambahkan perubahan tersebut dengan git add, lalu melakukan commit kedua tersebut, melakukan commit kembali. Nah, di sini kita melakukan git log nih. Saya melakukan git log sebelum ini kan itu master. Di sini durasi lah tadi. Nah, di sini kita melakukan git status untuk melihat kondisinya ya, atau status yang telah berubah nih di modifikasi device. Ini value kedua salah ya. Oke. Lalu di sini akan menambahkan. Setelah memodifikasi, kita melihat status yang telah kita perubahan. Lalu setelah melihat tersebut, di sini menambahkan perubahan tersebut, perubahan
ini oke, kita melakukan commit untuk nama sebuah pesan ya. Nah, satu file. Oke, di sini baru kita git log. Nah, di sini dulu perubahan nih. Ada commit ID yang pertama dan kedua. Oke, di sini. Lalu git div untuk B itu kedua ini sampai mana nih, sampai satu dua tiga lima ya, lima satu dua tiga satu dua tiga tujuh. Sama di sini satu dua tiga. Oke, ini juga satu dua tiga tujuh juga ya. Satu dua tiga. Kita coba. Gimana hasilnya? Ini punya kenapa nih? Div. Oh, di sini kurang. Nah, oke, sudah berhasil lah. Lalu git branch fitur itu part 5 ya. Part 5 itu menambahkan cabang branch. Nah, di sini saya di git branch fitur baru dan berpindah dengan git checkout itu. Di sini maksudnya tuh membuat branch baru dengan nama fitur baru yang mana itu menggunakan perintah git branch tuh. Jadi lalu saya akan berpindah ke branch tersebut dengan git checkout. Nah, di dalam branch ini saya akan melakukan perubahan tambahan pada file dan membuat commit baru. Nah, di sini pada aplikasi git yang mana branch itu sebenarnya itu ada dua, yang setahu saya yang saya lakukan, yang saya pernah lakukan ya, mana itu adalah git branch sama git branch master sama main gitu. Namun tidak ada lagi branch feature. Membuat feature. Oke, git branch. Oke kan, feature ada master dan feature. Lalu kita check out ya. New baru git check git check out feature. Gunakan git check out untuk nama branchnya. Nama branchnya adalah git feature. Git check out feature.
Oke, sini switch itu bertukar dengan branch feature dari master ke feature ya. Bentar. Nah kan, oke di sini, aduh, ke app new line kita menggunakan login, kita copy aja ya. Oke, lalu digunakan cat untuk memverifikasi. And on my way to passing the Cisco scam, I'm beginning to understand Git. This text was oke. Lalu step 5, step modification file di dalam fitur band kan. Oke, menambahkan, lalu kita gunakan git status untuk melihat udah ya, step 5 sudah masuk ke step 6 commit. Juga kita mengcommit file di dalam fitur bench. Nah, sini sudah berhasil menambahkan satu file size, membuat dan satu insert. Lalu di sini kita gunakan gitlog untuk melihat aktivitasnya. Di sini ada beberapa, di sini mau kita gitlog itu melihat perubahan aktivitas ya. Yang jadi kita merubah, ada ini feature, kita masuk ke git feature-nya. Yang sekarang adalah git feature ini. Sebelum ke sini. Oke, git cekut itu berarti pertukaran. Oh, git cekut itu adalah pertukaran branch gitu. Cekut itu pertukaran branch. Nah, kita git branch ya tuh kan, dari sebelumnya dari feature ke master ke feature gitu. Kita step 8 gunakan implementing untuk merge fitur kan. Untuk ini sebuah kita coba dulu ya. Di sini menambahkan sekaligus atau menyalin dari git sebelumnya, jadi double gitu. Di sini 2 karena kan saya menambahkan txt itu 2 folder. Delete a branch. Di sini step 9 adalah mendelete atau delete branch-nya. Oh, di sini untuk melakukan delete kita gunakan min-d. Branch fitur. Oke, kita cek nih git branch-nya ada apa aja, cuma 1 ya. Jadi
part 6 ya, yaitu mengamati riwayat komit, yang mana itu sebuah apa untuk memvisualisasikan riwayat komit perlu menggunakan perintah git log online /2 ya kan, online atau grab all gitu. Dari output tersebut yang muncul terlihat yaitu yang mana jelas bagaimana komit pertama, komit kedua, dan pembuatan branch fitur baru, dan hasil merge semuanya itu tercatat dengan baik. Angka pertama ya, kita buat new branchnya ya. Kita buat branchnya di sini, branch test di check code test skema pertukaran ya di branch. Oke, kita masuk ke branch teks ya. Halo. Oke, kita tambahkan di sini kita txt itu belum. Ini ya. Oke, maksud saya. Halo. Di sini dalam memodifikasi kontennya ya. Set gitu. Oke, sudah. Step. Kita commit nih. Kita commit dulu. Oke, sudah. Lalu check out ya. Kita pindah ke master biasa. Lihat ya, sudah. Oke, sudah. Verifikasi konten ini sebenarnya sama saja, dia pindah ke tes lalu ke master gitu. Ini kan sama aja. Lalu kita commit nih, kita commit min a.
Ini sudah merge ya, sudah merge konflik konten, merge konflik. Halo, kita get log nih. Cisco sekarang adalah Cisco ini sekarang ini ya. Oke sudah. On my way. Oke oke oke. Atas. Step 3 ini film. Masuk ke folder directory ya. DSC enter adalah untuk turun, enter terus enter spasi dalam samping kanan ya, lalu wiki oke masuk. Dan keluar mana nih keluar? Ctrl K. Tab QR. Bentar. Mana nih ya? Solution ESC pressing kan, ESC kan, typing kolom wiki ESC. Bentar, kita ikutin ESC
sini bagaimana untuk gitu sih. Kan bisa. Kos ini udah masuk ini. Ya, ya. CD dan tambah ketik. Masuk mana ini? Ctrl Z. Oh, kita Ctrl Z ya. Astagfirullah. Kita berarti
bisa menggunakan kapital. Sini udah melakukan perubahan banyak di masuk sini ya. Part 7. Oke, part 7 itu kita dengan tahap tadi adalah mengintegrasikan repository lokal dengan GitHub. Jadi saya terlebih dahulu membuat repository baru untuk akun GitHub-nya. Saya udah masuk. Saya udah ada ya lagi nih, tapi udah masuk di sini. Kita repository. Kalender seni story button ini ya, kita new story. Jadi setelah itu kita masuk namanya nih. Oke. Lalu deskripsinya bekerja together. Private lalu create. Oke, di sini sudah buat ya. Sudah buat ini directory cd ini. Membuat directory untuk Steam. Masuk cd lagi, copy. Kita ls. Seperti ini ya.
Di sini kita get ini inisial. Oke, start it. Nah, di sini git config global user name. Jadi untuk username saya Faisal 2625. Lalu kita config email lah. Oke, sudah. Di sini kita git remote. Enggak. Enggak gitu. Oh ya, tahu. Git remote at origin lah. Ya. Kita coba masuk. Oke. Untuk verifikasi remote running kita sudah, kita masuk GitLab. Gagal ya. Stack and commit. Nah, kita belum menentukan branch-nya. Master.
di sini udah berhasil. Kalau GitLab baru di sini bisa mau bisa perintah lakukan GitLab nih. Oke, bisa. Nah di sini kita push nih, kita push login master. Sudah token akses password untuk tar saya personal akses token. Password untuk username. Coba sih kita saya udah masukkan password ini. Oh dia enkripsi ya. AE J 5 fatal authentication by password. Mungkin dari sini ya, saya coba.
Agus Arjun Master. Saya rasa ini nggak tahu ini password apa ya. Sedangkan juga berhasil. Mungkin saya lupa passwordnya. Jadi itu saja dari saya. Bila ada salah kata atau kurangnya atau belum selesai kurangnya pemahaman dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelumnya saya Faisal Asrafi Aziz, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.